Bab 591. Menyelamatkan Fei Fei Xie. Jun He. Li Qingfeng tahu nama ini. Li Qingfeng lah yang memukulnya terakhir kali. Li Qingfeng juga tahu bahwa Jun He sedang mencoba mengajak Fei Fei Xie berkencan, tetapi Fei Fei Xie tidak menyukainya. Fei Fei dalam bahaya. Li Qingfeng selalu sensitif dan merasa Fei Fei Xie dalam bahaya. Kalau tidak, kenapa dia tidak mengangkat teleponnya? Pergi sana. Aku mau masuk. Li Qingshan memelototi penjaga itu dan hendak masuk. Tidak di bawah pengawasanku. Penjaga itu bergerak dan menghalangi masuknya Li Qingshan. Li Qingfeng tahu situasinya genting, semakin banyak waktu yang terbuang, semakin berbahaya bagi Fei Fei Xie. Ia langsung melancarkan serangan telapak tangan tepi angin pada penjaga itu. Ekspresi penjaga itu berubah. Ia juga seorang master tingkat tinggi dan bisa merasakan betapa kuatnya telapak tangan itu. Kekuatannya cukup untuk membuat seseorang meledak. Elit, dia jelas elit. Penjaga itu memutuskan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkis serangan telapak tangan itu. Penjaga itu menggunakan kedua tangannya untuk menangkis serangan telapak tangan itu, tetapi ia meremehkan kekuatan serangan telapak tangan tepi angin. Kekuatannya cukup untuk mematahkan pohon, apalagi manusia. Kaca gelombang. Lengan penjaga itu langsung patah akibat serangan telapak tangan tepi angin. Tulang-tulangnya terlihat. Penjaga itu menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Song Hu dan yang lainnya ketakutan. Mereka bukanlah penguasa yang kuat dan hanya punya sedikit uang. Mereka bertiga belum pernah mengirim seseorang sekejam Lili. Dia seperti binatang buas. King Feng Li menendang pintu hingga terbuka dan melihat Jun He merobek pakaian Fei Fei Xie. Bajingan. King Feng Li murka setelah melihat Jun He mencoba memperkosa Fei Fei Xie. Hubungan antara Li King Feng dan Xie Fei Fei sangat rumit. Jika bukan karena Suelin, mereka mungkin sudah berpacaran sekarang. Tapi sekarang Jun He mencoba memperkosa kekasihnya. Beraninya dia menyentuh wanita Raja Serigala. King Feng bergerak secepat kilat dan langsung muncul di hadapan Jun He. Menjauhlah darinya, teriak King Feng Li dan menendang Jun He menjauh. Bam! Tubuh Jun He terbanting ke dinding. Ia memuntahkan darah dan jatuh ke lantai. Ia tidak bisa bangun karena beberapa tulangnya patah akibat tendangan kuat Li King Feng. King Feng Li memegangi Fei Fei Xie dan bertanya, Fei Fei kamu baik-baik saja. Fei Fei Xie sudah hilang dari ingatannya. Seluruh tubuhnya panas seperti lobster di gunung berapi. Ia tidak bisa mengenalinya lagi. Sial, dia dibius. Alis King Feng Li menegang dan dia kesal. King Feng Li adalah seorang dokter tingkat dewa, dia mampu melihat bahwa Fei Fei Xie dibius oleh sesuatu yang kuat. Beraninya Jun He membiusnya. Untungnya, Li King Feng datang tepat waktu, kalau tidak, Fei Fei Xie pasti akan dimanfaatkan. Li Qingshan tahu ia tak bisa membuang waktu lagi. Ia berpegangan pada Fei Fei Xie dan hendak pergi. Sebelum meninggalkan ruangan, ia menghampiri Jun He. Aku akan melumpuhkanmu karena kau telah membius Fei Fei. Li Qingshan menyeringai dan menatap Jun He. Melihat niat membunuh yang dipancarkan oleh Li King Feng, Jun He ketakutan. Ia tahu betapa kuatnya Li King Feng dan membawa seorang pengawal yang kuat bersamanya, tetapi pengawal itu dikalahkan dengan mudah. Jun He tahu ia dalam masalah. Jangan lumpuhkan aku. Song Hu lah yang memberinya obat bius. Jun He ingin lari dari konsekuensinya dan mencoba menggunakan Song Hu sebagai tameng. King Feng Li menyeringai dan berkata, aku akan menjagamu dulu, baru kemudian menjaga Song Hu. Petik 2. Bang! Lili mengangkat kaki kanannya dan menendang testis Jun He. Testisnya pun hancur berkeping-keping. Ah, bolaku, teriak Jun He dan langsung kehilangan kesadaran. Ia kehilangan statusnya sebagai pria karena bolanya hilang. King Feng Li merasakan tubuh Fei Fei Xie terbakar dan segera pergi ke pintu. Ketiga orang di depan pintu ketakutan setengah mati. Song Hu bahkan sampai mengompol. Song Hu dan yang lainnya memohon untuk diselamatkan, tetapi Li King Feng tidak memberi mereka kesempatan. Satu-satunya cara untuk memberi pelajaran kepada orang-orang seperti mereka adalah dengan memukuli mereka dengan kejam. Li King Feng mengangkat kaki kanannya dan menendang semua testis mereka. Ia pun membuat mereka bukan lagi manusia. Li King Feng diberitahu bahwa niat membunuh di tubuhnya terlalu kuat dan ia seharusnya tidak membunuh orang. Jika bukan karena alasan ini, orang-orang hari ini pasti sudah mati. Namun Li King Feng tetap menghukum mereka dengan keras. Ia mencabut status mereka sebagai manusia. Tidak lebih baik daripada mati. King Feng Li memegang Fei Fei Xie dan membawa mereka ke sebuah hotel di samping pusat pertunjukan. Dia tidak ingin membuka kamar di belakang karena dia tidak ingin ketahuan. Satu kamar, tolong, kata King Feng Li kepada petugas. Hanya tersisa satu ruang VIP. Harganya 1.888 yuan, kata petugas itu dengan ekspresi bingung. Ia merasa pria itu aneh. Ini 2.000. Simpan kembaliannya. King Feng Li mengeluarkan 2.000 yuan dan berjalan menuju kamar.
Melihat King Fengli menggendong seorang wanita cantik ke dalam ruangan membuat wajah petugas berubah karena wanita cantik itu tampak tidak asing. Wanita yang digendongnya adalah Fei Fei Xie. Petugas itu akhirnya ingat siapa wanita itu. Dia juga penggemar Fei Fei Xie. Fei Fei Xie masih pingsan dan dibawa ke sebuah ruangan bersama seorang pria. Bagaimanapun, itu tidak normal. Petugas hotel tahu banyak pria ingin berkencan dengan Fei Fei Xie. Mungkin pria itu ingin memperkosanya. Petugas itu khawatir idolanya akan diperkosa, jadi dia menelepon polisi. Bab 592. Superstar Gila. Li Qingfeng menggendong Fei Fei Xie ke kamar hotel, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang petugas hotel yang menelepon polisi. Dia pasti akan kehilangan kata-kata karena dia berusaha bersikap baik. Mengapa Fei Fei Xie menelepon polisi? Panas, aku merasa panas. Fei Fei Xie berkata bahwa ia terus-menerus merasa panas. Jika bukan karena pendengaran Li Qingfeng, tak seorang pun akan mendengarnya. Fei Fei Xie mulai merobek pakaiannya dan memperlihatkan kulitnya yang seperti salju di baliknya, sungguh pemandangan yang indah. King Feng Li adalah pria sejati dan hampir tidak bisa mengendalikan diri, tetapi dia tahu bahwa dia sedang dibius dan dia tidak boleh memanfaatkannya. Fei Fei Xie berpikir sebaliknya. Ia menjadi bersemangat karena mencium aroma familiar di tubuh Li Qingshan dan memaksanya ke tempat tidur. Si malang, King Feng Li, yang tak terkalahkan di dunia bawah diperkosa oleh seorang wanita. Setelah 1 jam, Fei Fei Xie pulih dari obat tersebut dan tertidur karena kelelahan. Fei Fei Xie tertidur, tetapi Li Qingfeng tidak. Ia merasa seperti dipermainkan oleh seorang wanita. Jika Fei Fei Xie tahu apa yang dipikirkan Li Qingfeng, ia pasti sudah menghajarnya. Lili berdiri dan hendak mandi. Wajahnya berubah setelah melihat noda merah di spray. Fei Fei Xie masih perawan. Li Qingfeng merasa gelisah. Ia tidak menyangka Fei Fei Xie memberikannya pertama kali. Orang-orang Huaxia pasti akan membunuhnya jika mereka tahu Li Qingfeng lah yang mengambil keperawanan dewi mereka. King Feng Li mendesah dan hendak meninggalkan ruangan. Sebelum Lili sempat membuka pintu, pintunya didobrak oleh orang lain. Meng Yaosu dan beberapa polisi bergegas masuk. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Tanya King Feng Li. Dia tahu Fei Fei Xie adalah idola besar di Huaxia. Jika ada yang tahu apa yang terjadi malam ini, reputasi dan pekerjaannya akan terdampak buruk. Bahkan mungkin perannya sebagai penyanyi akan terpengaruh. Wajah Meng Yaosu berubah dan bertanya, kenapa itu kamu? Meng Yaosu, kita sedang di hotel sekarang. Kamu tahu, memaksa masuk ke kamar orang lain itu salah, kan? Saya tidak salah. Saya di sini karena petugas hotel menelepon polisi dan mengatakan ada pria misterius yang membawa Fei Fei Xie ke kamar. Dia takut pria itu akan memperkosa Fei Fei Xie. Pelayan memanggil polisi. Li Qingshan mengerti dan merasa kesal. Dia hanya bertanya-tanya mengapa Meng Yaosu ada di sini, tetapi sekarang dia mengerti bahwa itu karena petugas pintu masuk menelepon polisi. Li Lifeng kesal karena petugas hotel menganggapnya cabul. Padahal, dia korbannya, dia diperkosa oleh Fei Fei Xie. Suara Meng Yaosu sangat keras dan membangunkan Fei Fei Xie. Ia merasa tubuhnya sakit. Ekspresinya berubah ketika melihat noda merah di spray. Aku kehilangan keperawananku. Fei Fei Xie ketakutan. Keperawanan yang ia jaga selama lebih dari 20 tahun direnggut oleh seorang pria. Meng Yaosu melihat wajah Fei Fei Xie yang pucat dan melihat semburat merah di spray melalui raut wajahnya. Ia juga seorang wanita, jadi ia tahu apa artinya itu. Hanya Fei Fei Xie dan King Feng Li yang ada di ruangan itu. King Feng Li mendapatkan Fei Fei Xie. Entah kenapa, Meng Yaosu merasa tidak senang. Ia menatap King Feng Li dan berkata, kamu sekarang dituduh memperkosa Fei Fei Xie. Kembalilah ke kantor polisi bersamaku. Setelah selesai, dia mengeluarkan borgolnya dan hendak menangkap King Feng Li. Fei Fei Xie melihat ada yang tidak beres dalam masalah ini dan berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Meng Yaosu menoleh dengan penuh tanya, dia baru saja memperkosamu. Aku akan menangkapnya. Fei Fei Xie menatap Li Qingfeng dengan tatapan aneh. Meskipun pria itu telah menangkapnya, dia tidak membencinya. Fei Fei Xie teringat bahwa dia dibius oleh Song Hu dan Jun He hendak memperkosanya, tetapi King Feng Li lah yang menyelamatkannya. Lagi pula, Fei Fei Xie selalu menyukai Li Qingfeng. Dia tidak tega melihatnya ditangkap. Tolong jangan tangkap dia. Kenapa? Dia memperkosamu. Itu ilegal. Tentu saja kami akan menangkapnya. Dia bukan penjahat. Aku pacarnya. Untuk membenarkan nama baik King Feng Li, Fei Fei Xie mengaku sebagai pacarnya. Apa? Pacar? Meng Yaosu merasa semakin kesal. Ia sebenarnya tidak berniat menangkapnya, ia hanya kesal dan ingin memberinya pelajaran. Mendengar Fei Fei Xie mengaku sebagai pacarnya, ia semakin kesal. Petugas di samping mereka terkejut. Apa yang terjadi? Fei Fei Xie adalah pacar pria ini. Siapakah Fei Fei Xie? Satu-satunya idola Huaxia yang paling terkenal. Dewi bagi semua orang. Tapi sekarang,
sang dewi bilang dia pacar seseorang. Kalau tidak mendengarnya langsung, dia pasti tidak akan percaya. Kalian boleh pergi sekarang. Kita masih harus tidur. Fei Fei Xie tersenyum dan meminta Meng Yaosu untuk pergi. Wajah Meng Yaosu berubah, menyadari bahwa ia salah. Ia menatap Li Qingfeng dengan kesal, lalu meninggalkan ruangan. Semua orang pergi, dan suasana menjadi agak canggung. Li Qingfeng dan Xie Fei Fei tidak tahu harus berkata apa. Lililah yang memecah keheningan. Dia laki-laki dan harus bertanggung jawab. Fei Fei, maafkan aku. Li Qingshan tampak tertunduk, seperti siswa yang sedang dalam masalah. Postur tubuh King Feng Li membuat Fei Fei Xie tertawa. Ia berkata, jangan bertingkah seperti anak kecil. Aku ingin memberikan tubuhku padamu sebelumnya, tetapi kau meninggalkanku demi kota Laut Timur. Aku sudah berusaha mencarimu selama setengah tahun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fei Fei Xie, Lili merasa canggung dan terharu. Ia menghabiskan setengah tahun hidupnya untuk mencarinya. Meskipun dia tersenyum dan berkata tidak keberatan, King Feng Li bisa merasakan kesedihan di hatinya. Fei Fei Xie mandi dan melipat spray merahnya dengan hati-hati. Ia bertanya, Kakak Li, maukah kau menikah denganku? Wajah Li King Feng berubah. Ia terkejut dengan pertanyaan itu dan tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana dengan Suelin dan Ruyan Liu jika dia menikahi Fei Fei Xie? Tidaklah benar untuk tidak menikahinya karena dia berusaha menemukannya selama setengah tahun. Ini pertama kalinya Li Qingfeng merasa kepalanya sakit. Ia lebih suka bertarung dengan para raja daripada menghadapi pertanyaan Fei Fei Xie. Bab 593. Penculikan Ruyan. Fei Fei Xie melihat ekspresi wajah King Feng dan langsung tahu bahwa itu adalah pilihan yang sulit baginya. Kegelisahan di hatinya semakin terasa. Kakak Li, aku tidak memintamu menikah denganku. Asal kau tidak menghilang tiba-tiba lagi, aku akan bahagia, kata Fei Fei dengan sedikit kepahitan yang tersembunyi. Bulu matanya yang ramping sedikit berkerut, menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh menyadari hilangnya tiba-tiba King Feng setengah tahun yang lalu. Jika 6 bulan yang lalu, King Feng tidak menghilang tiba-tiba, mungkin mereka sudah menjadi pasangan, bahkan pertunangan pun mungkin terjadi. Namun, semuanya menjadi mustahil saat ini. King Feng mengangguk dan langsung menjawab, Fei Fei, yakinlah aku tidak akan menghilang kali ini. Petik 2. Terakhir kali, King Feng menghilang karena harus kembali ke kota Donghai untuk menikah dengan Suelin. Kali ini, dia sudah mendapatkan surat nikah, jadi dia tidak perlu menghilang tanpa penjelasan lagi. Tentu saja, King Feng merasa sangat tidak bisa berkata-kata tentang apa yang telah terjadi. Sebenarnya, dia juga korban, dia didorong jatuh oleh Fei Fei. Fei Fei, kamu terlalu liar tadi, kamu hampir membunuhku. King Feng menatap Fei Fei dan menggodanya. Pikiran Fei Fei kembali jernih saat itu juga. Ia teringat apa yang terjadi sebelumnya, dan ia telah menjatuhkan pria ini. Memikirkan hal-hal memalukan yang telah ia lakukan pada pria ini, wajah cantiknya merona merah seperti bunga persik, jantungnya berdebar kencang. Dasar orang jahat, berhenti bicara omong kosong. Seberani apapun seorang wanita, ia akan tetap malu dan konservatif dalam hal ini. King Feng tertawa dan tidak melanjutkan topik ini, karena ia juga tahu wanita itu mudah malu. Fei Fei mengenakan pakaian dan kacamata hitamnya. Ia bahkan mengenakan masker agar tidak dikenali orang lain. Ia dan King Feng menyelinap keluar hotel karena takut ketahuan orang lain. Baru saja meninggalkan hotel, ponselnya berdering. Ia melirik ponsel dan mendapati bahwa itu dari Xiao Yue Sang. Di telepon, Xiao Yue bertanya mengapa ia tidak bisa menemukannya di akhir konser, dan ia mengarang alasan secara acak. Karena sudah larut malam, Xiao Yue menutup telepon setelah mengobrol sebentar dengan King Feng. Setelah itu, ia mengingatkan King Feng untuk pergi bekerja lebih awal besok. Karena Fei Fei terlalu gila sebelumnya, tubuhnya sekarang sangat lemah. Tubuhnya agak goyah saat berjalan, apalagi menyetir mobil. Karena Fei Fei jelas tidak bisa menyetir, King Eng mengantarnya ke hotel. Fei Fei menginap di Hotel Moon Bay, dan tidak butuh waktu lama bagi King Feng untuk berkendara ke sana. Manajer hotel sangat ramah ketika melihat King Feng dan secara pribadi mengundangnya ke ruang VIP. Jelas King Feng membuatnya takut terakhir kali saat melawan Jun He. Setelah mengantar Fei Fei, Feng Feng ingin pergi, tetapi Fei Fei bilang suasana hatinya sedang buruk dan ingin mengobrol dengannya. Karena tidak ada cara lain, Feng Feng terpaksa tinggal dan mengobrol dengannya. Istana mulia, di luar komunitas. Saat itu, sebuah Audi hitam terparkir di sana dengan 3 pria di dalamnya. Mereka adalah Ghost 2, Ghost 3, dan Ghost 4. Ketiga pria ini berpakaian hitam dengan topeng menutupi wajah mereka, hanya mata mereka yang terlihat, memancarkan cahaya dingin yang pekat. Saudaraku, Suelin dan Ruyan Liu sama-sama wanita milik Li Qingshan, siapa yang harus kita culik dulu, tanya hantu 4, seorang pemuda berkepala datar. Ia mengerutkan kening dan bertanya.
Aku sarankan menculik Suelin. Dia istri Li Qingfeng, jadi pasti sangat penting. Selama kita berhasil menangkapnya, kita pasti bisa mengancam Li Qingfeng. Hantu 3 tersenyum dingin dan menyarankan. Namun, Hantu 2 menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak dapat menculik Suelin. Kenapa? Hantu 3 dan Hantu 4 bingung dan bertanya dengan tatapan bingung. Melihat tatapan bingung mereka, Hantu 2 menjelaskan, akhir-akhir ini kami telah menyelidiki semua wanita di sekitar Li Qingshan. Suelin dan Ruyan Liu adalah yang paling dekat dengannya. Tapi ada master yang melindungi Suelin, terutama Taois itu. Dia setidaknya setingkat SSS, dan sangat sulit dihadapi. Hantu 3 dan Hantu 4 mengangguk dan setuju dengan Hantu 2. Ada 2 guru di samping Suelin. Selain pendeta Tao yang kuat, ada juga seorang wanita yang sangat garang. Sejujurnya, penculikan Ruyan Liu adalah ide Raja Neraka. Kami diminta untuk menculiknya hidup-hidup tanpa cedera. Dia sendiri yang akan menyiksanya. Mendengar Raja Neraka akan menyiksa wanita itu sendiri, tubuh Hantu 3 dan Hantu 4 menggigil dan gemetar. Mereka tahu betul kebiadaban Yama. Dia jelas iblis, dia bisa menyiksa orang sampai mati. Villa nomor 14. Ruyan keluar dari villa, siap untuk berbelanja. Ia ingin membeli sesuatu untuk bayi di dalam perutnya. Meskipun bayinya belum lahir, ia sudah tidak sabar dan ingin melihatnya langsung. Ia ingin mempersiapkan segalanya terlebih dahulu. Saat keluar dari villa, Ruyan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jiao Jiao Liu. Jiao, aku mau keluar untuk membeli baju bayi. Kamu masak sendiri makanan untuk dimakan sepulang sekolah. Tampaknya Jiao baru saja selesai sekolah, banyak suara yang terdengar melalui telepon. Jiao berkata, Kak, bayimu sudah beberapa bulan, kamu tidak boleh berjalan-jalan. Bayinya belum lahir, baju apa yang perlu kamu beli? Jiao, bayinya akan segera lahir. Aku ingin membeli beberapa baju untuknya. Kakak, kamu tidak boleh pergi terlalu jauh. Jangan mengemudi, jangan pergi ke supermarket. Jiao, aku tahu. Aku akan pergi ke toko perlengkapan bersalin di pintu masuk kompleks kita saja. Ruyan menutup teleponnya setelah berbicara. Noble Palace adalah kompleks perumahan mewah di Eastern Sea City. Di pintu masuknya terdapat toko pakaian bersalin, One Meter Sunsin. Toko ini sangat terkenal dan menjual pakaian untuk ibu hamil dan bayi. Ruyan keluar malam ini, bukan hanya untuk membeli baju untuk calon bayinya, tapi juga untuk membeli baju hamil untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, saat perutnya semakin membesar, baju ketat yang biasa ia pakai tidak akan muat lagi. Nona Liu, sudah sangat larut. Apakah Anda yakin ingin keluar? Penjaga gerbang jelas mengenal Ruyan, ia menyapanya ketika Ruyan keluar gerbang. Ruyan tersenyum ringan dan berkata, saya perlu membeli sesuatu. Ruyan keluar dari permukiman dan memasuki toko, One Meter Sunsin, siap berbelanja. Melihat Ruyan memasuki toko perlengkapan bersalin, penjaga itu tampak terkejut. Ia tahu Ruyan belum menikah, jadi mengapa ia pergi ke toko perlengkapan bersalin? Kak, Ruyan Liu keluar dan masuk ke toko perlengkapan bersalin. Hantu 4 memegang sebuah foto dan berkata, orang di fotonya persis Ruyan. Untuk menculik Ruyan Liu, beberapa hari sebelum mereka mengambil tindakan nyata, tim Raja Hantu telah mulai menyelidiki Lily dan para wanita di sekitarnya. Jadi, mereka tidak hanya memiliki foto Ruyan, tetapi juga foto Suelin, Zhang Xiaoyue, dan Xia Wanqiu. Bersiap beraksi. Culik Ruyan Liu di toko perlengkapan bersalin. Hantu 2 tersenyum tipis, membuka pintu, dan turun dari mobil. Melihat Hantu 4 juga ingin turun dari mobil, Hantu 2 menghentikannya. 4, kamu tunggu di mobil, aku akan pergi dengan 3. Kita harus segera pergi setelah menjemput Ruyan Liu dari toko. Kita harus cepat, dan kita tidak boleh menimbulkan kecurigaan siapapun. Bab 594. Ruyan Liu dalam bahaya. Ketika Ruyan Liu masuk ke toko perlengkapan bersalin, sang bos langsung menyambutnya. Bos itu berusia 30-an dan berambut pendek. Wajahnya agak tembam, tetapi matanya tampak licik. Ia seorang pengusaha wanita yang cerdas. Saat pertama kali melihat Ruyan Liu, ia terkesima dengan kecantikannya. Ruyan Liu terlalu cantik, sang bos belum pernah melihat orang secantik dirinya sebelumnya. Sebagai seorang perempuan, atasannya iri dengan penampilannya. Ia merasa terlahir di tubuh yang salah. Mata bosnya benar. Ruyan Liu tidak hanya cantik, tetapi juga kaya. Ini karena pakaian yang dikenakannya setidaknya bernilai 10.000 yuan. Bosnya sangat sensitif terhadap harga pakaian karena dia juga berjualan pakaian. Hai, baju apa yang kamu cari hari ini? Untuk bayi atau untukmu? Tanya bos dengan penuh semangat kepada Ruyan Liu sambil tersenyum. Bos selalu bergairah terhadap orang kaya karena mereka tidak pernah menawar. Selama mereka menyukai pakaiannya,
mereka akan menghabiskan uangnya. Aku ingin membeli baju untuk bayiku, kata Ruyan Liu dengan nada canggung. Lagi pula, dia selalu membeli baju untuk dirinya sendiri, paling-paling untuk Jiao Liu. Dia tidak pernah membeli baju untuk bayi. Ini pertama kalinya untuk bayi. Bosnya bertanya sambil tersenyum, berapa umur bayi Anda? Kami punya baju untuk bayi baru lahir, sampai yang berusia 6 tahun. Bosnya sedang memperkenalkan tokonya dan menunjukkan pakaian-pakaian yang tersedia kepada Ruyan Liu. Ruyan Liu tersenyum, mendongak, dan melihat toko itu dipenuhi berbagai macam pakaian dengan warna-warna yang berbeda. Tak hanya pakaian laki-laki, ada juga pakaian perempuan, pilihannya pun lengkap. Ruyan Liu senang karena ia merasa datang ke tempat yang tepat. Bayiku belum lahir. Tolong beri aku beberapa pakaian, kata Ruyan Liu sambil tersenyum. Apa? Masih belum lahir? Pikiran bosnya kosong dan ia tak bisa berkata-kata. Ia pikir bayi Ruyan Liu sudah lahir, atau setidaknya berusia 1 tahun. Lagi pula, bayi itu belum lahir. Bosnya bingung harus berkata apa karena kebanyakan pelanggan yang datang sudah melahirkan. Masih terlalu pagi untuk membeli baju untuk bayi yang belum lahir. Meski masih terlalu pagi, bos tetap harus memenuhi permintaan pelanggan. Nona, apakah Anda punya anak perempuan atau laki-laki? Dengan begini, saya akan lebih mudah memilih pakaian. Bos itu melihat perut Ruyan Liu dan bertanya. Itu seorang gadis. Keren banget. Nanti dia bakal jadi putri dan secantik kamu. Tolong rekomendasikan beberapa pakaian untukku. Ruyan Liu memandang bosnya dan merasa senang karena bosnya tahu cara mempermanisnya. Atas rekomendasi bos, Ruyan Liu memilih beberapa potong pakaian. Pakaian-pakaian itu cantik dan mahal. Total harganya beberapa ribu. Bagi orang biasa, menghabiskan beberapa ribu dolar untuk pakaian itu mahal, tetapi bagi Ruyan Liu, itu bukan masalah. Selama pakaiannya terlihat cantik dan berkualitas baik, uang bukan masalah. Melihat Ruyan Liu sama sekali tidak menawar, sang bos sangat senang. Sudah lama ia tidak pernah melihat orang seboros Ruyan Liu. Setelah memilih baju untuk bayinya, Ruyan Liu berkata sambil tersenyum, bajuku agak ketat. Tolong pilihkan baju untukku. Bosnya mengangguk dan membawanya ke ruang bersalin. Ia mengeluarkan gaun merah muda dan berkata, gaun ini sangat cocok untukmu. Wajahmu cantik. Kau akan terlihat seperti Dewi dengan gaun ini. Bos ini sangat pandai menjual pakaiannya dan menyanjung Ruyan Liu. Hal itu membuatnya sangat bahagia. Ruyan Liu tersenyum dan berkata, kedengarannya bagus. Tolong kemasi semua pakaian ini. Bos senang karena Ruyan Liu tidak menawar sama sekali. Gaun itu harganya lebih dari 1.000 yuan. Bos tidak tahu kalau nona ini begitu dermawan dan kaya. Bosnya senang. Dia mengemas semuanya dan memberikannya kepada Ruyan Liu. Ruyan Liu sangat gembira dengan pakaian di tangannya. Ia merasa ada yang tidak beres ketika keluar dari pintu. Ada dua pria berpakaian hitam menunggunya di depan pintu. Cahaya dingin terpancar dari mata mereka. Meskipun Ruyan Liu tidak menguasai seni bela diri, ia bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari para pria itu. Mereka memancarkan aura yang menakutkan. Ruyan Liu ingin melarikan diri, tetapi orang-orang itu menghalangi jalan keluarnya. Apa yang kalian inginkan? Wajah Ruyan Liu berubah dan bertanya dengan keras. Dia sengaja mengatakannya dengan keras karena ingin didengar oleh pemilik toko. Dia tidak bisa mengalahkan mereka dan dia takut melukai bayi di dalam kandungannya. Tentu saja kami di sini untuk menculikmu. Pria-pria di atas motor hitam itu menyeringai. Senyum itu membuat Ruyan Liu merinding. Ia mencoba memukul bagian belakang kepalanya. Raut wajah Ruyan Liu berubah dan ia ingin melarikan diri, tetapi para pria itu terlalu cepat. Seketika kepalanya terbentur dan ia kehilangan kesadaran. Suara Ruyan Liu terdengar sangat keras dan ia pun melapor kepada pemilik toko. Pemilik toko melihat kejadian itu dan berlari keluar sambil membawa tongkat. Bosnya jelas merupakan sosok yang tangguh, dia keluar dengan tongkat kayu dan ingin menyelamatkan Ruyan Liu. Dia menyukai Ruyan Liu karena dia cantik dan tidak suka tawar-menawar. Sekarang Ruyan Liu dalam bahaya, tentu saja dia bergegas keluar. Namun, sang bos terlalu melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Sebelum tongkat itu sempat menyentuh para pria, tongkat itu sudah dipatahkan oleh mereka. Bab 595. Raja Neraka dan Ruyan Liu. Sang bos takut melihat tongkatnya patah. Tongkat itu setebal lengan bayi. Tongkat itu dipersiapkan khusus untuk mengusir orang jahat, tetapi sekarang tongkat itu dipatahkan dengan mudah oleh orang-orang berpakaian hitam. Bosnya kenal banyak orang dan merupakan bagian dari komunitas. Setelah melihat tongkatnya patah,
ia membuka mulut dan hendak berteriak minta tolong. Para pria itu tidak memberinya kesempatan dan membuatnya pingsan juga. Bos yang malang itu dipukul dan pingsan karena Ruyan Liu. Hantu 3, ayo pergi. Hantu 2 dan hantu 3 meninggalkan toko bersama Ruyan Liu yang pingsan. Mengenai bos yang tak sadarkan diri, dia ada di dalam toko dan para pria mengabaikannya. Bos itu sangat cepat, ia bagaikan macan kumbang di malam hari. Mereka langsung kembali ke mobil bersama Ruyan Liu. Kau tangkap Ruyan Liu? Tanya Gosfor dari dalam mobil. Tentu saja. Ayo mulai mengemudi dan pergi ke villa di luar kota, kata hantu 2 sambil melempar Ruyan Liu ke kursi belakang. Vroom gelombang. Gosfor menyalakan mobil dan meninggalkan area itu. Mobil itu melaju menuju villa di pinggiran kota. Mobilnya sangat cepat dan tiba di villa dalam waktu setengah jam. Di dalam villa, Raja Neraka dan Raja Elang sedang minum teh. Raja Elang tampak santai, sementara Raja Neraka mondar-mandir di ruang tamu. Raja Neraka, kau adalah Master SSS level tinggi dan murid Raja Hantu. Kenapa kau begitu takut? Tanya Raja Elang sambil menyesap tehnya. Raja Neraka berhenti. Ia menatap Raja Elang dan berkata, aku tidak takut. Kau tidak tahu bagaimana perasaanku. Raja Neraka tentu saja tidak takut. Ia mengkhawatirkan Ruyan Liu karena Ruyan Liu sangat penting baginya. Bam bam bam. Ketukan di pintu mengejutkan Raja Neraka. Ia segera membuka pintu dan melihat hantu 2, hantu 3, dan hantu 4 berdiri di sana. Bos, kami mendapatkan Ruyan Liu. Hantu 2 menjatuhkan Ruyan Liu ke sofa. Melihat Ruyan Liu yang tak sadarkan diri membuat wajah Raja Neraka berubah. Ia berkata, bukankah sudah kubilang untuk menangkapnya hidup-hidup? Ada apa ini? Dia tidak mati. Dia hanya pingsan, kata hantu 2 segera karena merasakan niat membunuh yang terpancar dari Raja Neraka. Raja Neraka memeriksanya lagi dan melihat bahwa dia hanya pingsan. Ia terlalu khawatir. Raja Elang menjadi marah setelah melihat Ruyan Liu, dia terlalu cantik. Raja Neraka, bagaimana kalau kau biarkan aku mengurus wanita cantik ini? Tanya Raja Elang dengan wajah mesum. Wajah Raja Neraka berubah, tetapi tidak ada yang melihatnya karena ia mengenakan topeng. Ia berkata dengan dingin, Raja Elang, Ruyan Liu milikku. Tidak ada orang lain yang boleh menyentuhnya. Raja Neraka, aku membantumu menghadapi Raja Serigala. Dia hanya seorang wanita, kenapa kau begitu peduli? Untuk terakhir kalinya, Ruyan Liu milikku. Jika kau menyentuhnya, jangan salahkan aku atas akibatnya. Baiklah, dia milikmu. Aku tidak akan menyentuhnya. Merasakan niat membunuh dari Raja Neraka, Raja Elang tersenyum. Tapi ia tidak merasa senang. Raja Elang adalah Raja Benua Elang, sangat kuat. Jika bukan karena Raja Neraka yang merupakan murid Raja Hantu, ia pasti sudah melawannya. Raja Elang takut kepada Raja Hantu karena Raja Hantu sama kuatnya dengan tuannya Raja Buaya. Raja Neraka berhenti khawatir setelah melihat Raja Elang berhenti memandang Raja Elang. Ia juga tidak ingin melawan Raja Elang karena Raja Elang sangat kuat. Raja Neraka datang di hadapan Ruyan Liu dan menepuk-nepuk bagian belakang kepalanya. Hal itu membuatnya sadar kembali. Di mana aku? Ruyan Liu terbangun dan berteriak. Ia berada di tempat yang tak dikenalnya. Meskipun ia adalah ratu dunia bisnis dengan kecantikan tak tertandingi dan kekayaan berlimpah, ia tetap takut menghadapi orang-orang kejam yang tak dikenalnya. Lagi pula, ia hanya punya satu kehidupan. Ruyan sayang, kita bertemu lagi. Tiba-tiba terdengar suara dingin di samping Ruyan Liu. Meskipun suaranya dingin, Ruyan Liu mengenalinya. Ia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Ruyan Liu mendongak, tetapi yang ia lihat hanyalah Raja Neraka yang mengenakan topeng. Ia tidak bisa melihat siapa orang di balik topeng itu, tetapi tatapan mata di balik topeng itu sedingin es. Siapa kamu? Mengapa kamu menculikku? Demi uang. Aku bisa memberikan apapun yang kau mau asal kau bisa menjamin keselamatanku. Aku akan menelepon orang-orang dan menyuruh mereka menyiapkan uangnya, kata Ruyan Liu. Ia berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Ini pertama kalinya Ruyan Liu diculik. Ia tahu itu akan terjadi setelah menonton berita. Ketika orang kaya diculik, mereka harus membayar mahal agar bisa bertahan hidup. Tapi Ruyan Liu salah kali ini. Raja Neraka menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak butuh uang, aku ingin nyawa Li Qingfeng. Kehidupan Li Qingfeng. Wajah Ruyan Liu memucat. Ia pikir mereka menculiknya demi uang, tetapi ternyata untuk memancing Li Qingfeng keluar. Hantu 2, bawa Ruyan Liu ke ruangan lain. Aku perlu bersiap bersama Raja Elang untuk menyambut Li Qingfeng. Raja Neraka tersenyum dan berkata kepada bawahannya. Baik, bos.
Hantu dua membawa Ruyan Liu ke ruangan lain. Ia ingin pergi, tetapi hantu dua terlalu kuat untuknya. Ruyan Liu tahu orang bertopeng itu adalah Raja Neraka dari Ghost 2, nama yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Raja Neraka, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kau terasa familiar bagiku, tanya Ruyan Liu. Ia merasa Raja Neraka familiar, tetapi ia tidak ingat siapa dia. Raja Neraka terkejut karena Ruyan Liu merasakan kehadirannya bahkan saat ia mengenakan topeng. Ruyan Liu bukanlah orang biasa. Raja Neraka tidak akan mengungkapkan identitasnya, ia akan memberi kejutan pada Li Qingfeng. Ia membenci Ruyan Liu, tetapi ia bahkan lebih membenci Li Qingfeng. Gara-gara Li Qingfeng, keluarganya musnah. Ruyan Liu sayangku, kita pernah bertemu sebelumnya. Kau akan tahu siapa aku dan aku akan membunuh Qingfeng Li di depanmu. Raja Neraka menyeringai kejam. Pada akhirnya, Ruyan Liu diikat oleh hantu dua di ruangan lain. Kecurigaan di hati Ruyan Liu semakin dalam. Bab 596. Kakak ipar, kakak perempuan hilang. Jiao Liu hendak pulang ketika kelasnya berakhir karena dia harus mengurus adiknya. Jiao, kamu mau makan malam bersama malam ini? Hailin menghampiri Jiao Liu dan bertanya. Tidak. Jiao Liu memelototi Hailin dan pergi. Ia tidak menyukai Hailin karena Hailin adalah saingan cinta adiknya, adik Suelin. Jiao Liu mengabaikan Hailin dan pergi dengan Ferrarinya keluar sekolah, meninggalkan Hailin yang penuh kesedihan. Mobil Jiao Liu mogok saat balapan terakhir. Ferrari itu adalah hadiah dari kakaknya. Ia tidak perlu khawatir tentang apapun selama tinggal bersama kakaknya. Lagi pula, ia punya banyak uang untuk dibelanjakan. Jiao Liu menyetir dengan sangat kencang karena ingin bertemu adiknya. Ia tiba di rumah dalam waktu setengah jam, tetapi ketika membuka pintu villa, ruang tamunya gelap gulita. Ia menyalakan lampu dan bertanya, "Kak, aku pulang sekolah." Jiao Liu memanggil beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Ia mengira adiknya sedang tidur dan pergi ke kamarnya. Tidak ada seorang pun di kamar itu. Apa yang terjadi? Bukankah kakak bilang mau beli baju buat bayinya? Kenapa lama sekali? Jiao Liu bingung. Jiao Liu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Ruyan Liu, tetapi dikatakan ponselnya tidak aktif. Ada yang tidak beres karena Ruyan Liu tidak pernah mematikan ponselnya. Jiao Liu khawatir karena hari sudah larut. Jiao Liu keluar dari villa untuk mencari adiknya. Ia bertanya kepada penjaga, "Hei, apa kalian melihat adikku Ruyan Liu?" Penjaga itu jelas mengenal wanita cantik Ruyan Liu. Ia berkata, "Nona Liu sudah lama pergi. Apa dia belum kembali?" Jiao Liu merasa ada yang tidak beres. Ia bertanya dengan cemas, "Apakah kamu tahu kemana adikku pergi?" Penjaga itu menunjuk ke arah toko bayi Wan Sun dan berkata, "Saya melihat Nona Liu pergi ke toko itu 1 jam yang lalu." "Terima kasih." Jiao Liu mengucapkan terima kasih dan mulai berlari menuju toko. Ia berlari sangat cepat dan tiba di toko. Ketika ia melangkah masuk, ia terkejut karena manajer toko tergeletak pingsan di tanah dan ada tongkat patah di sampingnya. Jiao Liu pernah melihat para pengganggu menggunakan tongkat sebelumnya, dan ia tahu betapa kuatnya tongkat-tongkat itu. Mustahil bagi seorang wanita untuk mematahkannya, hanya pasukan khusus atau orang-orang berkuasa yang bisa. Di mana saudara perempuanku? Jiao Liu mencari ke seluruh toko dan tidak menemukan adiknya. Ia tahu ada yang tidak beres. Manajer toko, bangun. Jiao Liu mengguncang manajer toko, tetapi ia masih pingsan. Pria-pria kulit hitam itu terlalu kejam. Jiao Liu khawatir dan menuangkan air ke manajer toko. Karena rangsangan dari air dingin, ia pun bangun. Manajer toko itu kesal karena dia basah kuyup karena air. Dia berteriak, "Kenapa kamu menyiramku dengan air?" Jiao Liu tidak peduli dengan perasaan manajer toko. Ia bertanya, "Apakah Anda melihat adik saya?" "Siapa adikmu?" "Dia datang ke sini untuk membeli pakaianmu." "Banyak sekali orang datang setiap hari." "Bagaimana kamu bisa tahu yang mana yang kamu bicarakan?" kata manajer toko dengan wajah kesal. Dia kesal karena Jiao Liu menyiramnya dengan air. Jiao Liu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto Ruyan Liu kepada manajer toko. Ia berkata, "Orang ini, apakah Anda melihatnya?" Wajah manajer toko berubah setelah melihat foto itu. Ia mengenali foto itu karena Ruyan Liu baru saja membeli pakaian di tokonya dan tidak menawar. "Adikmu diculik oleh 2 pria berpakaian hitam. Aku ingin menyelamatkannya, tapi aku pingsan." Manajer toko menunjuk ke tongkat yang patah dan berkata, "Adikku diculik." Wajah Jiao Liu memucat. Ia ketakutan dan hampir jatuh ke tanah. Di hati Jiao Liu,
Ruyan Liu adalah kerabat terdekatnya. Ia sangat khawatir dan takut. Meskipun takut, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia menelepon Li Qingfeng. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor King Feng Li. Li Qingfeng sedang mengobrol dengan Fei Fei Xie di hotel. Fei Fei Xie ingin pergi beberapa kali, tetapi Fei Fei Xie tidak mengizinkannya. Lagi pula, Fei Fei Xie baru saja merampas keperawanannya. Meskipun Fei Fei Xie adalah korban, rasanya tidak enak untuk pergi. Ponsel Li Qingshan berdering ketika ia hendak menuangkan teh untuk Fei Fei Xie. Ia melihat Jiao Jiao Liu yang meneleponnya. Li Qingshan bingung, mengapa ia meneleponnya selarut ini. Jiao Jiao, ada apa? Tanya Li Qingshan sambil menjawab telepon. Kakak ipar, adikku diculik oleh sekelompok pria berpakaian hitam. Jiao Jiao Liu menangis di ujung telepon. Ruyan diculik. Wajah Li Lili berubah, dan cangkir teh di tangannya jatuh ke tanah, pecah berkeping-keping. King Feng sudah melakukan banyak persiapan, tetapi semuanya masih saja salah. Saat ini, ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Beberapa hari yang lalu, Lili sudah merasa ada yang tidak beres. Ia mengira musuh-musuhnya akan menculik Suelin, jadi ia meminta Miao Ziyi dan Tao untuk melindunginya. Ia tidak menyangka mereka akan mengincar Ruyan Liu. Aku akan membunuh siapapun yang menculik Ruyan Liu. Niat membunuh Li Qingfeng langsung membuncah. Jiao Jiao, di mana kamu? Aku akan segera ke sana. King Feng Li tahu dia tidak bisa membuang waktu lagi. Fix aku di toko perlengkapan bayi 1 meter Sun Xin di samping villa kita. Jiao Jiao Liu menangis. Tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Li Qingfeng menutup telepon dan berjalan keluar. Melihat Lili hendak pergi, Fei Fei Xie berkata, Kakak Li, kamu mau kemana? Tinggallah bersamaku sebentar lagi. Fei Fei Xie tidak tahu kabar tentang Ruyan Liu dan tubuhnya sedang tidak enak badan. Karena itu, ia ingin tinggal bersama Li Qingfeng sedikit lebih lama. Fei Fei, ada sesuatu yang terjadi dan aku harus pergi. Li Qingfeng menjabat tangannya. Ia pergi di bawah tatapan kesal Fei Fei Xie. Bab 597. Niat membunuh Raja Serigala. Lili berlari keluar hotel dengan panik, wajahnya tampak gugup. Ia menarik sopir taksi keluar, melemparkan uang puluhan ribu yuan kepadanya, dan melaju menuju distrik kecil itu. Sopir taksi itu hampir saja mengumpat, tetapi ketika melihat uangnya, ia langsung berhenti. Taksinya sudah rusak dan hampir hancur. Bahkan jika ia menjual mobil tua itu, mungkin ia hanya akan mendapatkan 10.000 yuan. Sekarang setelah mendapatkan lebih dari itu, ia justru bersukacita atas kejadian tersebut. Li Qingfeng menginjak gas dan memutar setir. Ia mengemudi dengan kecepatan tinggi, bagai kilatan petir di kegelapan malam, secepat angin. Ia hampir menerobos 20 lampu merah, menerobos lalu lintas, sehingga jarak antara dirinya dan mobil-mobil lain yang disalipnya semakin jauh. Wow, melanggar peraturan lalu lintas. King Feng Li berhasil mencapai tujuannya dalam waktu kurang dari 20 menit, sebuah perjalanan yang seharusnya memakan waktu 30 menit. Ketika ia kembali ke distrik kecil itu, ban mobilnya mengepulkan asap putih. Dengan suara dentuman keras, bannya benar-benar pecah karena terlalu panas. Beberapa bagian kecil jatuh ke tanah, membuat semua orang yang lewat terkejut. Li Qingfeng tidak peduli dengan kondisi mobil. Ia segera berlari menuju toko perlengkapan bayi 1 meter Sun Xin. Begitu memasuki toko, Jiao Jiao Liu langsung menghambur ke pelukannya. Kakak ipar, adikku diculik. Kau harus menyelamatkannya. Jiao Jiao Liu terisak, air mata mengalir deras di wajahnya. King Feng Li menepuk bahunya dan berkata, jangan menangis, aku di sini, aku akan membawanya kembali dengan selamat. Jiao Jiao, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan setiap detailnya, tanya Li Qingfeng. Penculikan Ruyan Liu sangat mengkhawatirkannya, tetapi kekhawatirannya tidak pernah berguna dalam situasi seperti ini. Untuk menyelamatkannya, ia perlu memahami situasinya terlebih dahulu. Jiao Jiao Liu menahan air matanya. Ia tahu kakak iparnya telah tiba. Ini bukan saatnya untuk lemah. Ia menunjuk ke arah pemilik toko dan berkata, adikku datang ke sini untuk membeli baju untuk bayinya. Lalu ia diculik. Ekspresi wajah Li Qingfeng sedingin es, aura pembunuh yang menusuk tulang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia memelototi pemilik toko. Jika wanita itu terlibat dalam penculikan itu, ia tak akan ragu membunuhnya. Meskipun biksu tua itu telah berulang kali memperingatkannya untuk tidak menyerah pada dorongan membunuhnya dengan risiko kerasukan, karena kecenderungan ini telah tertanam dalam tubuhnya terlalu lama. Namun, penculikan ini telah membangkitkan amarahnya, membuatnya mengamuk. Bahkan dengan risiko kerasukan, ia akan memulai aksi pembunuhannya. Di saat yang sama, Lili dibebani rasa bersalah.
Ia terlalu fokus melindungi Suelin dari musuh dan gagal menyadari bahwa Ruyan Liu juga merupakan target. Yang paling mengkhawatirkannya adalah kehamilannya, bahwa ia sedang mengandung bayi. Jika sesuatu terjadi pada anak itu, ia akan gila. Seolah merasakan aura pembunuh yang terpancar dari tubuh Li Qingfeng, pemilik toko itu berlutut, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Ini pertama kalinya ia bertemu dengan pria pembunuh yang begitu mengerikan. Pria itu bisa saja membunuh hanya dengan tatapannya. Li Qingfeng menatap matanya. Ia melihat ketakutan dan merasakan kepanikan. Ia tahu bahwa Li Qingfeng mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia tidak terlibat dalam penculikan itu. Nyonya, apakah toko ini punya kamera keamanan? Tanya Qingfeng Li. Pemilik toko menggelengkan kepala dan berkata, tidak, kami tidak memasang apapun. Wajah Qingfeng Li dipenuhi kekecewaan. Jika ada pengawasan, dia bisa mengamati penampilan para penculik. Tanpa pengawasan, dia tidak punya petunjuk apapun. Tidak ada kamera CCTV di sini, tetapi ada banyak kamera yang dipasang di jalan-jalan dekat sini. Namun, rekamannya terlalu banyak. Pertama, Li Qingfeng tidak punya waktu untuk memeriksa. Kedua, dia tidak punya hak. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Meng Yaosu. Meng Yao, Ruyan Liu diculik dari toko perlengkapan bayi 1 meter Sun Xin di Istana Mulia. Aku butuh bantuanmu. Di seberang telepon, Meng Yaosu sudah pulang kerja dan sedang makan malam di rumah. Setelah menerima panggilan telepon dari Li Qingfeng dan mengetahui apa yang terjadi, ekspresinya berubah drastis. Katakan padaku, apa yang kamu butuhkan? Meng Yaosu meletakkan makanannya dan bertanya. Meng Yao, aku ingin kau menyelidiki semua kamera pengawas di sekitar distrik ini, dan juga semua kendaraan mencurigakan di kota Laut Timur. Baiklah, saya akan segera melakukannya. Saya akan mengumpulkan seluruh pasukan polisi untuk menyelidiki. Terima kasih, tolong beri saya kabar jika ada temuan baru. Li Qingshan menutup telepon, matanya tampak khawatir. Lily mengeluarkan ponselnya lagi, kali ini ia menghubungi Alice. Begitu Alice menjawab, ia mendengar suara perkelahian dari ponselnya. Alice, mengapa aku mendengar suara perkelahian? Tanya Qingfeng dengan nada ragu. Dengan terengah-engah, Alice berkata, Bos, Anda meminta kami untuk menyelidiki petarung terbaik di dunia. Kami bertemu Raja Taekwondo, Park Ji-hun. Dia membawa orang-orang ke Huaxia. Kami akan melawannya sekarang. Ji-hun Park, Raja Taekwondo. Li Qingfeng mengerutkan kening. Ada juara untuk setiap jenis seni bela diri. Misalnya, Raja Pisau, Raja Pedang, Raja Tinju. Park Ji-hun adalah Raja Taekwondo Korea, yang terhebat di antara semuanya. Alice, jangan melawan Ji-hun Park. Kembalilah ke kota Laut Timur bersama si botak dan Dewa Kematian. Ruyan Liu telah diculik. Aku butuh bantuanmu, kata Qingfeng Li. Dia adalah Raja Serigala, sangat waspada terhadap potensi bahaya apapun. Dia sudah tahu bahwa musuh yang dihadapinya kali ini sangat kuat. Dia mencurigai Raja Neraka yang misterius dan Raja Elang dari Oseania. Kedua pria ini bagaikan ular berbisa, bersembunyi di balik bayangan, siap menancapkan taring maut mereka ke tubuh Li Qingfeng kapan saja. Qingfeng Li tidak takut pada orang-orang ini, tetapi wanita-wanita dalam hidupnya semuanya orang normal, dan mereka takut. Baik, bos. Kami akan datang ke kota Laut Timur setelah kami kehilangan Park Ji-hun. Alice menutup telepon. Ia mulai menghubungi si botak dan Dewa Kematian untuk merencanakan pelarian. Setelah menutup telepon, Lily merasa lega sejenak. Tidak. Alice akan butuh waktu untuk kembali. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu mereka. Li Qingfeng mengeluarkan ponselnya sekali lagi dan menghubungi ponsel King Kong. King Kong, Ruyan Liu telah diculik. Bawa semua orang yang tersedia di Liga Qingfeng dan pimpin mereka untuk mencari semua kendaraan dan orang mencurigakan di seluruh kota Laut Timur. Baik, kakek Li, saya akan melakukannya sekarang juga. King Kong awalnya sedang beristirahat. Setelah menerima panggilan, ia segera keluar ruangan dan mulai mengarahkan pasukan Liga Qingfeng untuk menemukan Ruyan Liu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Li Qingfeng telah mengerahkan seluruh kota Laut Timur hanya dengan satu panggilan telepon. Baik pasukan Meng Yaosu maupun pasukan bawah tanah King Kong mulai mencari Ruyan Liu. Tentu saja, Lily tidak begitu saja mendelegasikan pekerjaan itu kepada rekan-rekannya. Ia juga menyibukkan diri. Ia mulai mencari petunjuk di lingkungan sekitar, meminta bantuan dari penjaga lingkungan dan pedagang di sekitarnya. Karena gelapnya malam, semua bisnis di sekitar tidak menyadari adanya kendaraan mencurigakan. Terlalu banyak kendaraan. Beberapa berhenti sebentar, beberapa pergi, sehingga mustahil untuk mengetahui mana yang mencurigakan.
Keringat deras mengucur deras dari dahi Li. Ia hanya bisa mencoba menyelidiki dan menemukan petunjuk di sekitar lingkungan kecil itu. Kota Laut Timur terlalu besar baginya untuk mencari ke setiap sudut. Bab 598. Menggoda King Feng Li. Wilayah Kota Laut Timur sangat luas, dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa. Mencari seseorang itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Saat ini, yang paling banyak mencari adalah Meng Yaosu. Lagi pula, dia adalah kepala kepolisian Laut Timur. Setelah setengah jam, Meng Yaosu menemukan kendaraan yang membawa Ruyan Liu. Kendaraan yang membawa Ruyan Liu adalah Audi dengan nomor plat A6666. Mobil itu melaju menuju pinggiran kota di wilayah tenggara. Tidak ada kamera pengawas yang terpasang di area tersebut, jadi mobil itu menghilang sementara. Meng Yaosu mengeluarkan ponselnya dan memberitahu hasil temuannya kepada King Feng Li. Ketika Lili mendengar kabar tersebut, wajahnya berseri-seri lega. Meskipun temuan tersebut tidak memberikan lokasi pasti kendaraan tersebut, setidaknya hal itu mempersempit pencarian, dan akan sangat mudah untuk menemukan seseorang. Pinggiran kota di tenggara, tunggu aku, Ruyan. Mata King Feng Li dipenuhi tekad. Terima kasih, Meng Yao. Aku akan segera ke sana. Li Qingshan berterima kasih kepada Meng Yaosu dan segera menutup telepon. Jiao Liu juga mendengar pesan di telepon. Ia membuka mulutnya dan berkata, "Kakak ipar, aku ingin membantumu menemukan adikku." King Feng Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Di luar sana berbahaya, berikan aku kunci mobilmu." Petik 2. Meskipun Jiao Liu agak enggan, ia tahu bahwa orang-orang yang membawa adiknya adalah orang-orang kuat dan ia sendiri tidak menguasai ilmu bela diri. Jika ia pergi, ia hanya akan menambah masalah bagi kakak iparnya, jadi ia hanya bisa memberikan kunci mobil kepada Lili. "Kakak ipar, begitu kau menemukan adikku, ingatlah untuk meneleponku," kata Jiao Liu penuh perhatian. Lili mengangguk, mengambil kunci, dan mengendarai Ferrari menuju pinggiran kota tenggara. Ia menelepon King Kong sambil mengemudi, agar ia bisa fokus mencari di pinggiran kota tenggara. Di pinggiran kota tenggara, di dalam rumah besar tersembunyi. Ruyan Liu diikat tali di kursi, wajahnya pucat, dan agak lapar. Sejak hamil, ia selalu merasa lapar. Ia tidak hanya makan untuk dirinya sendiri, bayi di dalam perutnya juga makan dan menyerap nutrisi darinya. Bang! Pintu ruangan didorong terbuka, Raja Neraka masuk dengan topengnya. Ia menatap Ruyan Liu, penuh kebingungan di matanya, juga kerinduan, amarah, dan kebencian. Ia merasakan segala macam emosi. Ruyan Liu cerdas, meskipun Raja Neraka mengenakan topeng dan ia tidak bisa melihat ekspresi di wajahnya. Melalui mata yang memancarkan emosi, Ruyan Liu dapat merasakan bahwa pria di depannya dipenuhi kebencian terhadap dirinya sendiri. Pria di depannya membencinya, bahkan sampai ingin membunuhnya. Tapi dia tidak tahu mengapa pria itu menahan keinginannya itu. Pria itu tidak membunuhnya, dan selain itu, perasaannya tampak campur aduk. "Kau kenal aku?" kata Ruyan Liu sambil melirik Raja Neraka. Raja Neraka sengaja menggunakan suara seraknya dan menjawab, "Aku sudah mengenalmu lebih dari 1 dekade, bagaimana menurutmu?" "Mengenal saya lebih dari 1 dekade." Wajah Ruyan Liu berubah serius, ia jelas ketakutan oleh kata-kata Raja Neraka, ia mulai menggali ingatannya. Ia mencoba mengingat secara detail siapa yang ia temui lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi ia bertemu begitu banyak orang, siapakah mereka? "Aku tidak mengerti, apa bagusnya King Feng?" "Kenapa kau menyukainya?" tanya Raja Neraka dingin dengan niat membunuh dan sedikit cemburu. Sejujurnya, sebelum Li King Feng muncul, Raja Neraka sangat menyukai Ruyan Liu. Kalau tidak, ia tidak akan menghentikan ayahnya untuk menjodohkannya dengan wanita ini, tetapi wanita itu akhirnya menyukai Li King Feng, yang tidak dapat ia terima. Ada 2 jenis kebencian yang harus dibalas oleh seorang pria, yang pertama adalah balas dendam atas pembunuhan ayahmu, yang kedua adalah perampasan istrimu sendiri. Kebetulan, kedua jenis kebencian ini berkaitan dengan Li King Feng. "Apa urusanmu kalau aku suka atau tidak pada King Feng Li? Tentu saja ini ada hubungannya denganku. Aku ingin membunuhnya di depanmu, membuat penderitaanmu tak tertahankan sampai kau ingin mati." "Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau ingin membunuh King Feng Li?" tanya Ruyan Liu dengan geram, wajahnya pucat pasi. Sejujurnya, Ruyan memang curiga bahwa orang yang menyebut dirinya Raja Neraka adalah Shaoyang Wang. Dugaan ini langsung dibantahnya karena ia melihat kematian Raja Neraka saat menghadiri pertemuan Tuan Muda Ibu Kota Jing. Bagaimana mungkin orang mati bisa hidup kembali? Ruyan sama sekali tidak tahu bahwa kematian Shaoyang Wang sebenarnya adalah kematian klonnya. Cloning adalah teknik yang luar biasa, sangat misterius dan aneh. Hanya segelintir orang berpengaruh yang memperoleh teknik ini, dan sebagian besar telah dibocorkan dari area terlarang.
Ruyan Liu tentu saja tidak mengetahui hal ini. Aku akan menelepon Li Qingfeng sekarang, beritahu dia bahwa kau di sini. Dia pasti ingin menyelamatkanmu, aku tahu. Raja Neraka tertawa mengerikan, dengan niat mematikan yang jelas. Raut wajah Ruyan Liu berubah dan dia berkata dengan marah, kau benar-benar hina, ingin menggunakanku sebagai umpan. Qingfeng Li tidak akan datang. Kau salah. Aku benci Li Qingfeng, sampai-sampai ingin membunuhnya. Tapi, aku tahu kelemahannya, dia sangat menjunjung tinggi keadilan dan cinta. Dia pasti akan menyelamatkanmu, kata Raja Neraka acuh tak acuh, dengan nada percaya diri. Sebagai musuh Li Qingfeng, Raja Neraka mengenalnya dengan baik. Ia sangat yakin Li Qingfeng akan datang ke sini, jika tidak, ia tidak akan menculik Ruyan Liu. Raja Neraka keluar dari ruangan, membawa ponselnya, siap menghubungi Lily. Ia mendapatkan nomor ini dari hantu 2, yang mengumpulkan informasi dari perusahaan es dan salju. Saat ini, Li Qingfeng sedang mengendarai Ferrari-nya, baru saja memasuki pinggiran kota Tenggara. Pinggiran kota itu cukup besar. Hanya persimpangan jalannya saja, ada 45 persimpangan. Li Qingfeng mengemudi cukup lama, tetapi masih belum menemukan siapapun. Cincin. Di tengah keadaan darurat, ponsel Qingfeng berdering. Ia melihat bahwa itu dari penelepon anonim. Awalnya ia tidak ingin menjawab, tetapi teleponnya terus berdering, jadi ia pun mengangkatnya. Halo, ini Qingfeng Li. Siapa yang kamu cari? Tanyanya dengan nada tidak sabar dan tidak antusias. Dia sedang mencari Ruyan Liu, dan tidak punya waktu untuk menjawab panggilan telepon yang mengganggu itu. Sebelumnya, dia sering menerima telepon penipuan dan telepon dari perusahaan asuransi, mereka selalu menghubunginya untuk menawarkan produk asuransi. Hal itu membuatnya sangat kesal. Coba tebak siapa, terdengar suara serak lagi dari telepon, suara itu seperti sengaja diperkeras, siapapun yang bicara takut ada orang lain yang mendengarnya. Li Qingfeng sedikit mengernyit, lalu menjawab dengan dingin, mana mungkin aku tahu siapa kau. Cepat, katakan apapun yang ingin kau katakan, aku ada urusan. Apa saja. Aku bisa membantumu, jawab suara serak di telepon dengan nada licik dan niat untuk bekerja keras. Seolah-olah ia sengaja menggodanya. Li Qingfeng berkata, aku sibuk, aku tidak punya waktu untuk mengobrol di sini. Karena kamu tidak berencana untuk mengatakan apapun, aku akan menutup telepon. Setelah percakapan itu, ketika Li Qingshan hendak menutup telepon, suara itu malah menjawab, mencari Ruyan Liu, ya. Ekspresi wajah Li Qingfeng berubah, dia sangat terkejut, bagaimana kau tahu kalau aku sedang mencari Ruyan Liu? Itu karena Ruyan Liu sekarang ada di tanganku, tentu saja kau akan mencarinya, kata suara serak itu dengan malu-malu. Mendengar kepanikan dalam suara Li Qingshan jelas membuatnya sangat senang. Siapa kau? Kenapa kau menculik Ruyan Liu? Apa yang kau inginkan? Uang? Atau barang lainnya? Kalau kau mau uang, aku bisa memberikannya. 100 juta, 1 miliar, 10 miliar akan kuberikan, kata Li Qingfeng cemas. Asal bisa menyelamatkan Ruyan Liu, dia bersedia menghabiskan 10 miliar yuan. Bab 599. Tusuk dirimu sendiri 3 kali. Wah, 10 miliar, sungguh mengharukan. Kau bahkan rela membayar 10 miliar untuk Ruyan Liu. Suara serak itu seolah sengaja menggodanya, mempermainkannya, membuatnya gelisah. Meskipun Qingfeng Li tahu ia sedang dipermainkan, ia tak punya pilihan selain mengalah karena orang yang ia ajak bicara sedang memegang Ruyan Liu. Jika mereka tidak memiliki Ruyan Liu, Qingfeng Li pasti sudah mengumpat mereka. Pertama-tama ia akan mengunyah kepala mereka yang berdarah, lalu menghajar mereka dengan keras. Ia tak bisa melakukan semua itu sekarang. Kalau 10 miliar terlalu sedikit, aku bisa menggandakannya. Aku bisa memberimu 20 miliar. Demi Ruyan Liu, Li Qingfeng mengerahkan seluruh kemampuannya. Uang hanyalah angka baginya. Selama dia bisa menyelamatkan Ruyan Liu, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar. Apa yang terjadi selanjutnya mengecewakan Qingfeng Li, karena suara seraknya telah berkata, 20 miliar, sungguh angka yang luar biasa, tetapi saya tidak suka uang. Apa yang kau inginkan sebagai imbalan pembebasan Ruyan Liu? Tanya Qingfeng dengan dingin. Aku ingin kau mati, kata suara serak itu, dengan kebencian yang menusuk dan niat membunuh. Suara itu dipenuhi dengan kebencian yang nyata terhadap Qingfeng Li. Qingfeng Li berkata dengan lembut, selama kau bisa melepaskan Ruyan Liu, nyawaku adalah milikmu. Petik 2. Mendengar kata-kata Li Qingfeng, suara di ujung sana tiba-tiba menjadi pelan. Orang itu terkejut dengan kata-kata Li Qingfeng, bahwa ia rela mati. Karena kau ingin mati, aku akan membantumu. Aku tinggal di rumah Shaoyang, 30 km di sebelah timur wilayah timur selatan. Kau boleh ikut. Suara serak itu, yang kini dibumbui nada dingin, menutup telepon setelah mengucapkan kata-kata itu. Rumah Shaoyang.
Ekspresi Li Qingshan berubah saat mendengar nama itu, tatapannya dingin. Nama mantan musuhnya adalah Shaoyang Wang. Nama itu membuatnya gelisah. Li Qingfeng memacu mobilnya menuju rumah Shaoyang, memacu kecepatannya, dan tiba hanya dalam 10 menit. Ia disambut oleh sebuah rumah besar berwarna hitam, dibangun dengan ubin marmer hitam, gelap gulita seperti malam. Meskipun rumah besar itu berwarna hitam, semua lampu di dalam bangunan menyala, membuat seluruh villa terang benderang bak siang hari. Li Qingfeng memarkir mobilnya di depan pintu masuk dan berjalan masuk ke dalam gedung. Ketika memasuki ruang tamu, ia langsung melihat Ruyan Liu. Ruyan Liu terikat, berwajah pucat, dan mengerjap-ngerjapkan mata dengan marah ke arah Li Qingfeng, seolah memberi isyarat agar Li Qingfeng lari. Hantu dua menodongkan pisau ke leher Ruyan Liu. Jika terjadi sesuatu yang mencurigakan, ia akan menggorok lehernya. Di sebelah hantu dua adalah Raja Neraka, mengenakan topeng, menatap dingin ke arah Qingfeng Li, matanya dipenuhi kebencian. Melihat kondisi Ruyan Liu, ekspresi Li Qingfeng tiba-tiba berubah. Ia langsung bereaksi dan hendak bergegas ketika. Berhenti di situ, maju selangkah lagi, dan aku akan menyuruh hantu dua menggorok lehernya dan membunuhnya tepat di depanmu. Ancam Raja Neraka sambil mencibir dingin. Menghadapi ancaman ini, Li berhenti untuk pertama kalinya. Jika nyawanya terancam, ia tak akan ragu untuk membalas. Namun, nyawa Ruyan Liu yang dipertaruhkan. Ia tak punya pilihan lain selain menyerah. Jangan sakiti Ruyan Liu, aku akan melakukan apapun yang kau minta, kata Qingfeng Li dengan nada dingin. Sudah kubilang, aku ingin kau mati, kata Raja Neraka tanpa ampun, suaranya dipenuhi kebencian. Baiklah, kau boleh datang membunuhku. Qingfeng Li mengangguk, mendorong Raja Neraka untuk membunuhnya. Raja Neraka menggelengkan kepalanya dan berkata, Qingfeng Li, aku tahu kau adalah Raja Serigala, aku tidak punya kemampuan untuk membunuhmu. Tapi karena aku sudah memegang Ruyan Liu, aku akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkannya. Tusuk dirimu 3 kali. Tusukanmu harus kejam. Jika aku puas, aku akan melepaskannya. Jelas, Raja Neraka ingin membunuh sendiri Li Qingfeng jika memungkinkan. Namun, ia tahu kekuatan besar Li Qingfeng. Sekalipun ia bergabung dengan Raja Lang, kemenangan tidak akan terjamin karena Li Qingfeng memiliki totem Raja Serigala. Ia harus melumpuhkan Li Qingfeng terlebih dahulu, dan Ruyan Liu adalah senjata terbaiknya. Mengusir. Raja Neraka mengambil pisau dan melemparkannya langsung ke arah Qingfeng Li, memerintahkannya untuk menusuk dirinya sendiri 3 kali. Qingfeng Li mengulurkan tangan kanannya dan menangkap pisau itu secepat kilat. Belati itu panjangnya 20 cm, seluruh tubuhnya hitam, terbuat dari besi halus, memancarkan aura dingin. Itu bukan pisau biasa. Satu tusukan pada tubuh akan menyebabkan luka parah. Qingfeng, jangan tusuk dirimu sendiri. Mereka menginginkan nyawamu, kau tak perlu menyelamatkanku, teriak Ruyan Liu dengan wajah ketakutan. Li Qingshan baru saja tiba di mansion. Ia belum menyadari kehadiran Raja Lang yang bersembunyi di balik bayangan. Namun, Ruyan Liu tahu keberadaan Raja Lang di mansion. Ia juga tahu kekuatannya yang luar biasa. Li Qingshan yang terluka tidak akan mampu melawan orang-orang ini. Qingfeng Li menatap Ruyan Liu dan menggelengkan kepalanya. Jika orang biasa yang menodongkan pisau ke lehernya, dia pasti sudah menyelamatkannya sekarang. Tapi musuhnya adalah hantu dua, pengikut Raja Neraka, petarung terampil tingkat SSS. Di bawah pengawalan 2 petarung kuat, dia tidak bisa menjamin keselamatan Ruyan Liu. Kalau demi Ruyan Liu, memangnya kenapa kalau aku menusuk diriku sendiri? Dia tahu rencana Raja Neraka, untuk melukainya lalu membunuhnya. Sik. Tanpa pikir panjang, ia mengambil pisau itu dan menusukkannya ke pahanya. Tusukannya sangat dalam, darah langsung mengucur deras di sepanjang kakinya. Tatapan Raja Neraka membeku sesaat, jelas terkejut dengan kekejaman Li Qingshan, yang menusuk dirinya sendiri tanpa ragu. Untuk sesaat, Raja Neraka mengagumi Li Qingshan. Dia pria yang berdedikasi. Meskipun Raja Neraka mengagumi Li Qingfeng, ia tetap menginginkan Li Qingfeng mati. Ia harus membunuhnya untuk balas dendam. Melihat darah yang dimuntahkan Li Qingfeng dan wajahnya yang pucat, air mata mengalir deras di wajah Ruyan Liu. Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berharap Li Qingfeng berhenti melukai dirinya sendiri, tetapi usahanya sia-sia. Sik. Li Qingshan menikam dirinya sendiri untuk kedua kalinya, kali ini di perutnya, menciptakan lubang menganga di tubuhnya. Tusukan itu hampir menembus tubuhnya, dengan semburan darah kembali menyembur kemana-mana. Berharap dapat memuaskan Raja Neraka agar ia dapat membebaskan Ruyan Liu, Li memastikan kedua tusukan itu benar-benar dalam. Tubuhnya bergetar hebat, darah mengucur deras, wajahnya sepucat kertas, tanpa warna. Kumohon berhentilah menyakiti dirimu sendiri. Ia berteriak sambil menatap wajah pucat Li. Meskipun Li menikam dirinya sendiri, ia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Sik. Li menggelengkan kepala kepada Ruyan Liu, mengambil pisaunya, dan menusukkan dirinya sendiri di dada untuk ketiga kalinya.
Tusukan ini sangat kuat, ujung pisaunya menyembul dari punggungnya. Saat ia mencabut pisaunya, darah kembali menyembur keluar. Wajah Li Li pucat pasi, tubuhnya terhuyung-huyung, dan hampir jatuh ke tanah. Ia terluka parah. Saat itu, Ruyan Liu terisak-isak, matanya berkaca-kaca, tetapi ia tak berdaya. Semua orang di sekitarnya lebih kuat darinya. Bab 600. Identitas Raja Neraka. Aku sudah menusuk diriku sendiri 3 kali, bisakah kau melepaskannya sekarang? Wajah King Fengli pucat pasi, keringat bercucuran di dahinya. Menahan rasa sakit di tubuhnya, ia menatap dingin Raja Neraka. Ledakan. Aura pembunuh yang kuat terpancar dari tubuh Lili. Pria di depannya berani mengejeknya, dia benar-benar ingin mati. Aku heran kau tidak menepati janjimu, kata King Fengli dingin, terhuyung ke arahnya dengan tubuh berlumuran darah. Raja Neraka menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tentu saja aku menepati janjiku. Kau menikam dirimu sendiri 3 kali, aku berjanji tidak akan menyakiti Ruyan Liu. Tapi jika kau mati di sini, Ruyan Liu akan tetap berada di tanganku, dia pasti berharap dia mati. Hantu 2, letakkan pisau-pisau itu, perintah Raja Neraka, dengan senyum tipis di wajahnya. Baik, bos. Hantu 2 menurunkan pisau dari leher Ruyan Liu. Melihat Ruyan Liu untuk sementara waktu telah keluar dari bahaya, Li King Feng sedikit rileks. Selama pisau itu tidak menekan leher Ruyan Liu, ia tidak terlalu khawatir. King Feng Li, sudah waktunya kita berdamai. Hari ini adalah hari kematianmu. Raja Neraka tertawa dingin, suaranya dipenuhi kebencian dan aura pembunuh. Raja Neraka, kebencian apa di antara kita yang begitu kuat hingga kau harus membunuhku? Tanya King Feng Li dengan nada dingin dan penuh tanya. Raja Neraka tertawa dingin, melepas topeng dari wajahnya, dan berkata, lihatlah siapa aku. Ketika Raja Neraka melepas topengnya, semua orang terkejut. Mereka mengira Raja Neraka sudah tua atau setengah baya. Namun, orang di depan mereka adalah seorang pemuda berwajah tampan, alis tebal, dan mata berbinar. Saat identitas asli Raja Neraka terungkap, baik King Feng Li maupun Ruyan Liu sangat terguncang, matanya dipenuhi keterkejutan, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Shaoyang Wang, Raja Neraka adalah Shaoyang Wang. Li Li menarik napas dalam-dalam, merasa benar-benar bingung. Ia mencubit dirinya sendiri dengan keras, hanya untuk memastikan apakah ini semua mimpi. Rasa sakit itu mengingatkannya bahwa ini semua nyata, ia tidak sedang bermimpi. Bukankah seharusnya kau sudah mati? Tanya King Feng Li, wajahnya dipenuhi keraguan. Kau mengacu pada diriku yang ada di pesta pertemuan ibu kota Jing. Aku lupa bilang, itu Shaoyang Wang palsu, dia kloninganku. Aku lebih suka orang-orang memanggilku Raja Neraka sekarang, kata Raja Neraka dingin, puas dengan gelarnya saat ini. Klon. Li King Feng tampak berpikir keras. Ia tahu tentang teknologi aneh dan misterius ini, tetapi tidak menyangka akan seperti itu dari Wang Shaoyang. Pada saat ini, Li akhirnya menyadari mengapa Raja Neraka selalu mencari masalah dan ingin membunuhnya. Fakta bahwa Raja Neraka adalah Wang Shaoyang menjelaskan segalanya. Keduanya tidak bisa hidup berdampingan. Jika yang satu hidup, yang lain harus mati. Ruyan Liu juga tercengang. Meskipun IQ-nya luar biasa tinggi dan cerdas, ia tak akan pernah terpikirkan teknologi cloning. Semasa kuliah, cloning hanyalah sebuah ide. Beberapa kekuatan besar telah berhasil mengkloning domba dan sapi, tetapi ini pertama kalinya ia mendengar tentang cloning manusia. King Feng Li, hari ini adalah hari kematianmu. Raja Neraka tertawa dingin, matanya menyala-nyala dengan aura pembunuh. Li merobek beberapa pakaiannya dan melilitkannya di tubuhnya. Ia mengejek, aku khawatir kau tidak punya kemampuan untuk membunuhku. Kau sudah terluka parah, aku bisa membunuhmu dengan punggung tanganku. Raja Neraka mencibir dingin. Tubuhnya tiba-tiba bergerak, melesat ke arah Li King Feng bagai embusan angin. Aduh! Raja Neraka mengayunkan tinjunya ke udara, meledakkan atmosfer, langsung membidik tubuh King Feng Li dengan kekuatan yang kejam. Secepat kilat, Li melesat ke kiri. Raja Neraka menggores kain di tubuhnya dan menghantam dinding, menciptakan kawah besar. Kekuatan yang luar biasa. Merasakan kekuatan dari tinju musuhnya, mata Li King Feng berkilat berat. Lawannya setidaknya berada di level SSS, sama kuatnya dengan dirinya. Li Feng tidak takut pada Raja Neraka. Penghindarannya adalah taktik penyembuhan. Ia merobek pakaiannya menjadi perban dan membalut luka di paha, perut, dan dadanya. Ia harus menghentikan pendarahan, agar tidak ada lagi darah segar yang keluar. Raja Neraka terkejut dengan kecepatan Li Qingshan dalam menghindari serangannya. Ia pernah mendengar tentang kecepatan Li Qingshan, tetapi setelah melihatnya beraksi, jelas bahwa pria itu jauh lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Raja Neraka tak henti-hentinya, mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pukulan-pukulan tanpa henti ke arah Li King Feng. Seolah-olah setiap serangan adalah ledakan, bertemu di tengah-tengah tinju Li King Feng, menciptakan pukulan-pukulan yang memekakkan telinga. Keduanya luar biasa kuat.
Setiap kontak tinju mereka menghasilkan suara gemuruh yang menggelegar, lantai marmer yang keras kini retak dan berlubang karena beban kaki mereka. Saat mereka bertarung, Li Qingfeng semakin ketakutan. Raja Neraka benar-benar terlalu kuat, dengan kemampuan yang sebanding dengannya. Karena ia telah menderita luka-luka, Li Qingfeng tahu bahwa ia tidak boleh berlama-lama dalam pertarungan. Semakin lama pertarungan, semakin besar kerugian yang akan ia derita. Lili tahu ia harus menyelesaikan ini secepatnya. Ia harus berhenti berjuang karena lukanya akan kembali berdarah. Aduh! Lili tiba-tiba melolong seperti serigala. Matanya berubah menjadi merah darah, tubuhnya merah tua. Darahnya mendidih, pola kepala serigala muncul dari dadanya, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan kekuatan dahsyat. Dia telah menggunakan totem Raja Serigala, mencari bantuan dari kekuatan garis keturunan untuk mengalahkan Raja Neraka. Merasakan kekuatan mengerikan Li Qingfeng, hati Raja Neraka bergetar. Selama pertarungan di Kota Laut Timur, ia telah menyaksikan melalui kamera CCTV kematian 5 hantu melalui kekuatan ini. Raja Neraka melirik ke arah bayangan, tempat Raja Elang bersembunyi. Rencana mereka untuk memancing Li Qingshan ke kediamannya adalah dengan menusuk dirinya sendiri, lalu menyergapnya. Setelah Li melepaskan totem Raja Serigala, kekuatannya meningkat pesat. Ia merasa segar kembali dan kuat. Ia melancarkan serangan dahsyat ke arah Raja Neraka. Bang! Raja Neraka membalas dengan pukulan, ingin melihat seberapa kuat King Feng Li setelah transformasinya. Namun, ia langsung menyesali keputusannya. Yang bisa ia rasakan hanyalah kekuatan mengerikan yang dilepaskan dari tubuh Li Qingshan. Bagaikan gelombang laut dalam yang dahsyat, kekuatan Li Qingshan memaksa Raja Neraka mundur 4 atau 5 langkah, sementara ia sendiri tetap tenang. Dengan satu pukulan, Li Qingfeng mengalahkan Raja Neraka. Saat ia menghujani pukulan kedua, ia merasakan bahaya yang luar biasa, seolah-olah sedang diawasi oleh ular berbisa. Saat menghadapi bahaya, indera Li Qingfeng tajam. Ia mencoba menghindari serangan itu dengan gerakan cepat ke samping, tetapi musuh di belakangnya sudah bersembunyi cukup lama. Pukulan itu terencana, kuat, dan langsung mengenai dada Li Qingfeng. Sik! Kain yang menutupi dada King Feng Li telah robek, luka tusuk sebelumnya kembali terluka, darah muncrat keluar dari tubuhnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.